Kalau tahun ini aku cuma di Jawa aja sih Kak. Tiket pesawat yang domestik tuh mahal banget. Sampai satu orang tuh 3 juta. Tips nih biar perjalanan mudik itu enggak bosen. Jadi kalau yang langsung manis tuh kadang aku nggak begitu cocok. Soalnya Mbak Cut kan udah manis gitu ya. Jadi iya. aduh nggak perlu kemana. Udah komunitas kita FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Sareh. Hari ini aku ditemani sama Cut Imanda. Boleh perkenalkan dulu Mbak Cut? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Cut Imanda yang kali ini akan menemani Kak Sareh dalam bincang Oreka Talks nih. Ya, betul. Oreka Talks kali ini kita akan bertemakan Ramadan nih Mbak Cut. Wow. Kira-kira apa aja sih poin-poin yang akan kita sampaikan nih ke teman-teman semuanya tentang Ramadan kali ini? Biasanya nih kalau Ramadan kan identik sama mudik nih Kak. Iya, Ya. betul. Karena kalau Ramadan kan biasanya kumpul sama sanak saudara atau sama orang-orang yang kita cintai ya gitu ya. Betul banget. Kalau aku sendiri kan kebetulan keluarga aku semuanya di Semarang nih. Jadi aku Lebaran tahun ini cuma di Semarang, nggak pulang ke Banjarmasin karena orang tua aku kan dari Banjarmasin. Iya. Tapi kita udah lama sih nggak pulang ke Banjarmasin. Kalau Cut Imanda sendiri gimana nih? Tahun ini mau kemana? Oke, kalau tahun ini aku cuma di Jawa aja sih Kak, di daerah Wonosobo aja. Di sana kan ada nenek aku. Cuma biasanya kalau 2 tahun sekali tuh aku suka pergi ke Aceh. Soalnya kan papaku asli Aceh nih. Oh, Aceh jauh ya? Iya, jauh banget. Makanya nih namanya ada Cutnya. Iya, benar banget. Orang-orang pada sering, kamu orang Aceh ya? Iya, saya orang Aceh. Gitu, padahal cuma keturunan Aceh. Saya juga di Semarang. Terus gimana? Berarti nggak pulang ke Aceh ya tahun ini ya? Iya, sayang banget untuk tahun ini karena ada kendala, nggak bisa dulu nih pulang ke Aceh. Mungkin tahun depan ya. Iya, pulang ke insya Aceh. Allah kalau ada rezeki ya. Saya kan kalau misalnya ke Aceh kan mau nggak mau harus naik pesawat yang emang kalau biaya domestiknya kan lebih mahal ya. Betul, betul. Pesawat domestik emang lebih mahal ya. Iya. Berarti belum pernah nih ke Aceh naik jalur darat atau jalur laut mungkin? Pernah banget itu Mbak, itu zaman-zaman tiket pesawat yang domestik tuh mahal banget. Sampai satu orang tuh 3 juta. 3 juta. 3 juta. Wow, padahal berapa anggota nih keluarganya? Ada 4. Banyak banget deh. Waktu itu pulang berangkatnya naik pesawat, tapi Iya. kita pulangnya naik bis. Naik bis. Iya, naik dari bis. Aceh ke Jawa. Betul Berapa banget. hari itu? Itu enggak cuma 2 hari 3 hari, tapi sampai 5 hari baru nyampe. Aduh, keburu tua di jalan nih. Iya, ya ampun. Lama banget 5 hari. Capek nggak itu di jalan? Ya Allah, nggak usah ditanya lagi. Kayak 5 hari tidur sambil duduk itu gimana rasanya? Ya, punggung ya. Iya, punggungnya. Itu berarti nggak ganti bis ya? Enggak. Ganti waktu udah sampai ke Jawa. Jadi setelah transit pakai kapal Iya. itu ganti bis. Oh gitu. Tapi kalau misalnya naik pesawat itu langsung ke daerah Acehnya itu kamu? Enggak, transit ke Jakarta dulu, baru sampai ke Medan. Karena di tempat aku yang daerah Aceh di Lok Sukun itu nggak ada bandara kan teman-teman. Jadi mau nggak mau turunnya di Medan. Terus dari Medan sampai ke Lok Sukunnya itu naik darat ya? Iya, betul banget. Jalur darat. Wah, Aceh itu tuh sangat jauh ya. Terus biasanya kalau misalnya apa sih yang kamu tunggu-tunggu kalau misalnya kalian sekeluarga nih pulang ke Aceh tuh apa yang kalian kangenin gitu dari Aceh? Tentunya ketemu sama keluarga yang udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun nggak bertemu ya. Itu yang emang jadi filosofi Ramadan kan emang kumpul-kumpul, temu bareng, terus kayak nyicipin masakan nenek yang setelah sekian lama nggak. Masakan nenek gitu tuh nggak ada lawannya sih. Iya, Betul, cuy. betul. Iya. Terus biasanya kalau ke Aceh nih kamu ke tempat wisata apa atau cuma di rumah aja gitu? Kalau di Aceh seringnya cuma di rumah aja ya, soalnya kalau misalnya ke tempat wisata itu
agak jauh sih, di mana, di Banda Acehnya. Oh, Acehnya bukan di Banda Aceh? Bukan, aku di Aceh Utara. Aceh Utara, berarti bukan dekat laut ya? Bukan. Kalau yang dekat laut yang tahun 2004 itu yang kena tsunami itu ada di Banda Aceh guys, jadi jauh sih dari. Kalau kamu berarti lebih ke apa tuh? Di Aceh Utara tuh apa? Pegunungan kah? Apa ya, suasananya tuh hampir sama kayak Semarang, kayak panasnya juga mirip. Cuma di sana tuh dikelilingi sama pohon kelapa sawit. Wah, Gitu. kelapa sawit, berarti ini neneknya Mbak Cut ini punya kelapa sawit banyak ya. Alhamdulillah. THR-nya tebel nih kalau makan di Aceh nih. Enggak juga sih Mbak. Oke, berarti yang dari Aceh itu tadi kan papa ya. Iya. Tahun ini kita Mbak Cut cuman di Semarang aja. Di Wonosobo. Di Wonosobo ya. Iya. Nah, kalau di Wonosobo ini ada apa nih ciri khasnya di Wonosobo? Wonosobo ciri khasnya ya jelas ya di dataran tinggi, jadi tempatnya dingin, terus kulinernya juga banyak ya, ada apa sih ya, banyak banget sih, ada apa sih namanya, tempe mendoan itu ya yang apa sih namanya, kulitnya itu ya. Lupa namanya, sama mie apa ya, lupa. Mie Pokoknya mie yang kuahnya kental itu apa lupa. mie nyemek. Itu pokoknya. Gitu. Wonosobo, jadi pingin pulang kampung tapi saya tapi nggak punya kampung ya. Mbak Sarah emang tahun ini mau kemana Mbak? Kalau rencananya keluarga besar aku tuh mau ke Jawa Timur, karena kan kalau di keluarga aku nih tiap Lebaran ini tuh bergilir gitu loh. Jadi kan kita udah tersebar luas ya di seluruh Indonesia. Dari Kalimantan ada, di Jakarta ada, di Semarang juga banyak. Jadi rencananya tahun ini tuh mau pada ke Surabaya. Cuman nggak tahu nih, kan kita sebagai perawat kamu tahu sendiri kan jadwalnya padat banget, kita belum tentu bisa liburan, tapi semoga bisa lah ya. Iya semoga aja, soalnya waktu yang dikasih cuma 10 hari, 10 tapi hari. insya Allah lah bisa memanfaatkan waktu yang liburannya nggak seberapa itu ya. Ya. Terus kalau misalnya kumpul-kumpul saudara nih, biasanya apa sih yang kalian bicarain gitu, kayak kan udah lama nggak ketemu, terus biasanya bude-bude nih, biasanya bude-bude gimana kuliahnya atau gimana? Udah siap belum menghadapi pertanyaan-pertanyaan bude-bude kayak gitu tuh? Apapun siap ya, asalkan jangan kapan lulus. Masih lama nih. Masih lama soalnya masih semester 2 ya. Terus kalau misalnya puasa kayak gini nih, ini ada yang beda nggak dari puasa-puasa sebelumnya gitu? Kalau puasa tahun ini ya itu ya, karena tahun ini tuh peralihan COVID, jadi kuliah udah mulai offline terus apa namanya, kita posisinya juga lagi nggak makan nggak minum kan, puasa, terus harus ke kampus dari pagi sampai sore. Itu apa ya, sebenarnya tuh sebelumnya kita udah pernah merasakan, tapi karena dulu COVID kan di rumah aja, jadi kayak menjadi hal baru lagi gitu loh sih. Padat banget ya kuliahnya, pagi sampai siang kelas, sorenya itu praktikum. Oh my god, ya ampun. Makanya kita udah nggak sabar ya nunggu waktu nanti Lebaran nih kita bisa rehat 10 hari itu lumayan banget. Udah lumayan banget sih. Lumayan banget. Terus aku mau tanya nih sama Mbak Sarah. Betul. Tips nih biar perjalanan mudik itu enggak bosen tuh gimana ya? Soalnya kan mudik kan enggak cuma 1 jam 2 jam perjalanan ya. Pasti kayak cut tadi ya. Di jalan. Sampai berhari-hari di jalan. Menurut Mbak Sarah apa sih tips biar mudik itu terasa lebih menyenangkan dan enggak ngebosenin? Tips mudik gitu ya. Aku kalau misalnya mudik itu nggak pernah jauh-jauh dan nggak pernah lama-lama. Kalau dari Jawa ke Banjarmasin juga sekarang cuma sehari semalam gitu naik kapal, nggak kayak dulu tuh 2 hari di atas kapal sama camping gitu ya. Mungkin kalau misalnya anggota keluarganya banyak itu enak ya, tapi kalau sepi ya emang agak stres gitu berandalkan Spotify, YouTube, cuma dengerin musik gitu. Cuman kalau misalnya kalian bareng-bareng sama keluarga yang kayak satu mobil isinya yang sepantaran semua nih, kalian bisa main game online nih, kan banyak tuh yang kayak board game tapi mabar atau board game yang berbasis online tuh kayak Uno, kan sekarang ada yang online kayak gitu. Nah itu mungkin bisa tuh dicoba main itu, atau bisa main tebak lagu. Seru banget ya. Atau karpol mungkin. Itu ya, jadi dokumentasi juga. Iya, tapi kalau misalnya naik pesawat atau apa yang berjam-jam, aku juga cukup pusing. Kalau kamu sendiri gimana tuh? 5 hari loh di jalan. Ya Allah, kalau 5 hari sih
aku tuh emang kebanyakannya tidur ya. Kayak iya. Terus kan papa aku juga itu ya, apa namanya, papaku tuh punya keistimewaan. Apa tuh Jadi istimewanya? bisa hafal plat-plat nomor apapun. Jadi my God. jadi kalau selama perjalanan gitu kan ada pak ini plat AB plat BH tuh dari mana, terus plat itu D itu dari mana, kayak gitu sih. Jadi main tebak-tebakan Iya, plat nomor ya. Iya benar banget. Apalagi kalau macet nih di tol gitu ya, terus kayak ngeliat mobil-mobil ini berhenti depan kita, mobil apa nih, dari mana nih. Terus Betul sih. banget sih. Terus kalau misalnya udah tadi kita ngobrol tentang puasa, mudik, Iya. terus kita bahas tentang lebarannya nih, the day of the day nih, lebaran. Biasanya kalau di Aceh makanannya apa? Kalau di Jawa itu kan lontong opor ya. Kalau di sana beda tuh. Ini lucu banget. Jadi waktu aku ngeraya lebaran di Aceh, Ya. itu makannya bukan opor, bukan rendang, tapi yang ikonik ya. Yang Apa jadi tuh ikonik itu ikoniknya? pecel. Pecel tapi pakai itu, bukan pakai lontong. Apa tuh? Pakainya milidi warnanya oranye tebel-tebel kayak udon tapi warnanya oranye. Yeah. Dan lebih tipis. Itu yang jadi kayak penggantinya lontong. Gitu. Itu yang jadi ikoniknya sih. Terus sama ada rendang juga, ada opor juga, tapi emang yang jadi ikoniknya itu Si pecel itu tadi pecel ya? sama milidi itu tadi. Kira-kira teman-teman di sana yang nonton video ini udah pernah belum nyobain pecel khas Aceh gitu? Itu emang unik tapi tapi tetap enak. Enak ya. Tapi tetap sayurannya sama, bumbunya bumbu kacang gitu ya. Iya sama sih, nggak jauh beda. Kalau di pikiran aku tadi Aceh itu tuh biasanya langsung mie Aceh. Mie Aceh kan udah sering banget Iya. kan. Biasanya disajiin juga waktu lebaran. mie Aceh. Kalau misalnya di tempat aku sih jarang ya mie Aceh, cuma pernah bikin lah kalau misalnya H-1 lebaran itu kadang bikin juga mie Aceh. Mie Aceh. Jadi Mbak Cut pernah ya nyobain mie Aceh di Pernah Acehnya dong, langsung. iya. Kalau rasanya sama yang ada di sekitar sini nih, sama nggak sih kira-kira? Jujur aku belum pernah nyobain mie Aceh yang ada di Jawa ya, karena aku waktu itu nyoba di Medan sama di Acehnya langsung. Tapi emang ada perbedaan sih antara mie Aceh Medan sama mie Aceh yang asli Aceh gitu. Oh, beda. Beda. Apa itu? Toppingnya terus bumbunya yang di Aceh tuh lebih kental gitu. Oh, kental. Jadi kayak antara kuah sama nggak kuah gitu Iya, ya. iya. Wah, jadi pingin aja nih. Aduh. Tapi malah ini bahasnya masih siang lagi ya. Masih lama ya buka puasanya. Kalau di keluarga aku sendiri itu kalau lebaran itu biasanya tuh makanan dari berbagai penjuru itu tuh ada. Oh, Dari komplit. ada. Wow. Iya, terus biasanya ada nasi kebuli juga ada gitu. Terus ya paling legend itu ya opor. Iya, opor ya. Tapi biasanya gini nggak sih kalau misalnya kita lebaran ada banyak makanan di rumah, biasanya kita mau nyari bakso nih. Iya bener banget. Astaga, bakso itu emang susah lepas ya. Iya, pedagang bakso nggak pernah tutup di hari lebaran Iya, gitu. bener banget. Enak banget sih itu memang. Soalnya kan orang rumah kan masakannya yang bersantan, berlemak. Kita kan pengen menetralkan itu ya mulut, jadi kayak ya udah nyari yang seger-seger, yang ringan di mulut, di bakso itu. Masa iya apa sehari makan 3 kali terus santan semua? Aduh, aduh, kolesterol. Kolesterol besoknya langsung kalau harus berangkat ke kampus. Iya, iya. Terus kita ngomongin apa lagi ya? Lebaran udah, puasa udah, mudik udah. Apa nih? Kita ngobrolin apa lagi ya? Pusing banget ini. Kebetulan tuh kita berdua ini baru pertama kali Iya, teman-teman. jadi mohon maaf ya jika sepanjang Iya. obrolan ini agak kemana-mana, soalnya kita juga Pertama kali ini langsung. Pertama "Kamu kali." bikin podcast mau langsung. Iya, langsung sini, Setup-nya eksekusinya. langsung cepet banget gitu. Nggak pakai Kayak makan. sos ya. Betul, lebaran. Puasa-puasa kayak gini nih Mbak Cut biasanya nunggu waktu buka tuh gimana sih? Biasanya sih kalau aku itu ya bantu ibu mama masak ya. Oh, masak ya. Bantu, terus kadang kalau misalnya lagi malas ngebantu, kadang itu Netflix atau Netflix. drakor gitu, Betul, betul. apapun itu. Drakor itu penyelamat boring kita ya. Sama yang itu yang gak ketinggalan adalah nontonin Opa. Opa. Itu Opa. penyemangat ya, Opa, aku semangat. Itu. Semangatku. Segala sesuatu tuh bisa diselesaikan kalau kita lihat Opa. Iya kan, langsung fresh gitu loh. Itu kalau Mbak Cut sendirian nih. Kalau di rumah ada temen ya atau sendirian aja nih? Kalau aku tuh ada 2 bersaudara, aku sama adik aku. Kadang kita juga sering itu ya,
ngabuburit bareng nyari takjil nyari gitu. takjil itu ya. Takjil, wow. Biasanya kamu suka takjil apa nih? Kita kayak es buah kah atau cenderung ke asin? Jadi nanti waktu buka itu makanan yang asin atau yang manis dulu nih? Kalau aku tuh takjil lebih prefer ke itu ya, ke makanan yang savory, yang asin. Jadi kalau yang langsung manis tuh kadang aku nggak begitu cocok. Soalnya Mbak Cut kan udah manis gitu ya, jadi aduh nggak perlu kemanisan lagi gitu. Jadi lebih ke yang asin. Kalau aku lebih suka yang es segar gitu, begitu buka langsung sebuah gitu, langsung es krim. Oh my god, es krim. Boleh nih bareng habis ini kita cari langsung hunting ya, eksekusi. Di Unimus juga ada tuh kalau jam 4 sore ada iftar itu di NRC, di NRC ya, bagi-bagi takjil ya. Betul. Itu pernah dapetin itu? Nggak pernah. Sama. Nggak pernah kebagian. Langsung habis ya. Masyarakat Unimus sangat antusias kalau saya takjil kayak gitu ya. Free itu udah langsung reaksinya cepat ya. Kayak aku ada bagi-bagi takjil gitu. Coba oh maaf udah habis ya, nggak pernah 3 hari berturut-turut nih aku coba nggak pernah belum rezekinya. Betul. Nah tadi kan kita udah ngomongin takjil nih, takjil di NRC. Terus kalau misalnya beli takjil gitu, kamu biasanya beli di mana sih Cut? Kalau aku biasanya tuh di daerah Kelipang. Itu banyak banget ya, itu mau jadi gorengan, es ataupun martabak untuk Kelipang di warga-warga Unimus wajib nih nyobain Kelipang. Atau Sambiroto yang dekat kampus, benar banget di daerah Sambiroto juga banyak sih ya. Oke. Jadi kita tadi bahasnya udah banyak banget ya, dari bulan puasa, terus mudik, makanan waktu lebaran, takjil, udah banyak banget nih yang udah kita bahas. Jadi kita udah selesai ya perbincangan kita hari ini. Mungkin cukup sampai sini ya saat ini. Oke guys, gitu aja perbincangan kita hari ini. Sampai bertemu di next episode ya. Kita harus bertemu di next episode. See you.